pemirsa Ratona TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya sudah sampaikan bahwa Ramadan ini tentunya harus membentuk kita menjadi orang-orang yang memiliki karakter, memiliki sifat-sifat seperti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang tadi sudah saya sampaikan bahwa sifat yang harus dimiliki sifat tawadu, ya, kita harus selalu merendah hati. Ya, kemudian yang kedua adalah sifat qanaah. Kita merasa cukup dengan rezeki dan segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah memiliki sifat qanaah ini, tentunya pasti kita akan merasa cukup dengan hidup dan kehidupan ini. Dan ketika sudah merasa cukup, pastilah kita akan mengeluarkan sebagian rezeki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu di bulan ini kita diuji sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah virus yang sangat menghebohkan dunia, sehingga tentu masyarakat kita sudah dalam keadaan melemah. Maka tentu dengan rezeki yang kita punya hari ini, marilah kita coba untuk membagi, coba untuk membantu saudara-saudara kita, apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan pahala-pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang berikutnya adalah sifat yang harus dimiliki oleh orang yang melaksanakan saum Ramadan adalah sifat wara. Wara ini adalah bahwa kita di bulan Ramadan ini terpelihara dari hal-hal yang subhat. Apalagi yang namanya haram. Kan lucu. Kalau seandainya di bulan Ramadan ini kita tentu berharap pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala atas ibadah-ibadah yang kita lakukan. Tapi ternyata kita di dalam mengkonsumsi makanan yang masuk dalam tubuh kita, yang akan menjadi darah yang mengalir dalam tubuh, yang akan menjadi daging-daging dan tulang-tulang kita, bahkan otak dan kecerdasan kita ini dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebuah makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang subhat, tidak jelas apakah haram ataukah dia halal. Subhat saja tidak jelas, itu tidak boleh kita lakukan, apalagi yang sudah jelas keharamannya. Maka di bulan Ramadan ini tentunya jangan sampai ada sesuatu yang lewat di kerongkongan kita adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarlah rezeki kita pas-pasan, biarlah makanan yang lewat di kerongkongan kita, istri dan anak-anak kita yang dipakai dan dimakan oleh keluarga kita adalah sesuatu yang sangat kecil menurut pandangan manusia, tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan berkah dan rahmat yang sangat luar biasa, karena konsepnya adalah halalan thayyibah, halal dan lagi baik. Insyaallah maka pasti puasa ini berhasil karena kita telah menjadi orang-orang yang memiliki sifat wara, terpelihara dari hal-hal yang subhat. Mudah-mudahan Ramadan ini dengan kita selalu memelihara makanan-makanan yang lewat di kerongkongan kita dan pakaian serta segala bentuk pemberian-pemberian yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya atas rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Lalu kemudian yang terakhir, Ramadan ini tentunya akan membentuk kita menjadi orang-orang yang memiliki sifat yakin. Yakin artinya kita yakin dalam kehidupan bahwa kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dalam kondisi apa saja, kita selalu yakin bahwa Allah selalu melihat, selalu memandang apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Sehingga bulan Ramadan, pada saat kita berpuasa, ketika kita masuk di laut untuk mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nelayan, maka di sana tidak ada manusia yang melihat, tidak ada sahabat yang melihat, tidak ada keluarga yang melihat, tapi kita tetap melaksanakan puasa karena kita yakin bahwa Allah selalu memandang apa yang kita lakukan. Sehingga tidak ada makhluk yang lain, tapi yakin bahwa Allah selalu melihat apa yang kita lakukan.
Demikian juga ketika kita masuk di kebun kita atau mungkin di rumah kita sendiri, lalu kemudian dalam kamar pun, ternyata dalam kamar itu kita yakin Allah selalu memandang dan melihat apa yang kita lakukan, sehingga bulan Ramadan ini akan membentuk kita menjadi orang-orang yang yakin dalam 3 hal. Tentu yang pertama adalah bahwa persoalan rezeki, yakinlah bahwa ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, jodoh. Ketika punya pasangan hari ini, maka itulah pasangan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin rezeki dan jodoh ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah persoalan kematian, sehingga di bulan ini tentunya kita sekali lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu musibah yang sangat dahsyat yang disebut dengan COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita semakin yakin bahwa persoalan mati ini ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berikhtiar, ikuti pemerintah, ikuti anjuran ulama, lalu kemudian ikuti anjuran kesehatan bahwa kita tidak boleh bersentuhan langsung dengan siapapun yang dikhawatirkan jangan sampai mereka membawa penyakit buat kita. Untuk itu, bulan Ramadan ini tentunya akan semakin yakin dengan kematian. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, pasti kematian akan datang menjemput kita. Bukan hanya kematian disebabkan karena corona atau COVID-19 ini, tetapi tanpa COVID-19 ini juga tentu pasti kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu proses yang disebut dengan kematian. Mudah-mudahan Ramadan ini semakin menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa persoalan hidup dan kehidupan ini ada dalam genggamannya, sehingga kita cuma berikhtiar saja, berusaha untuk bertahan hidup. Dan ketika sudah berikhtiar, sudah berusaha, tawakkal ilallah, kita bertawakal kepada Allah, insya Allah, maka pasti Ramadan ini akan kita lewati dengan baik, dan kita akan menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu sekalian bertakwa, dan mudah-mudahan dengan takwa ini kita memiliki sifat tawadu, rendah hati. Yang kedua adalah qanaah, dan kemudian wara, dan yang terakhir adalah mudah-mudahan kita menjadi orang yang semakin dekat dengan Allah atas keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.